Pernahkah Anda menatap langit-langit kamar di jam 3 pagi, terus dada terasa sesak oleh kecemasan? Anda mencoba mencari solusi untuk rentetan masalah yang sebenarnya sama sekali di luar kendali Anda. Wah, iya itu sering banget terjadi. Bener kan? Anda memikirkan ekonomi makro, kelakuan atasan di kantor, tagihan bulan depan, atau bahkan sekedar komentar sinis dari kerabat. Tapi, bagaimana jika alasan Anda merasa begitu kelelahan secara mental hari ini bukan karena masalah Anda terlalu besar, melainkan karena secara tidak sadar Anda sedang mencoba mengambil alih pekerjaan manajer alam semesta? Nah, itu dia akar dari krisis modern kita saat ini. Kita tuh hidup dengan ilusi bahwa kita adalah pemegang kendali utama atas narasi hidup kita sendiri. Dan ketika realitas menunjukkan sebaliknya, sistem saraf kita langsung meresponsnya sebagai sebuah ancaman eksistensial gitu. Masuk akal. Nah, pemikiran tentang ilusi kontrol inilah yang bikin materi yang sedang kita bedah hari ini terasa kayak, wah, sebuah tamparan yang sangat menyegarkan. Betul sekali. Pada sesi eksplorasi mendalam kali ini, kita akan membongkar sebuah kerangka berpikir dari transkrip ceramah Gus Baha yang diunggah oleh kanal YouTube Sabilun Najah. Dan perlu dicatat ya untuk Anda yang mendengarkan, kita tidak sedang mencoba melakukan perdebatan teologi di sini. Ya, kita harus tegaskan itu dari awal. Pasti. Misi kita hari ini adalah mengekstrak sebuah filosofi hidup dari teks ini, sebuah sistem navigasi psikologis tentang siapa sebenarnya yang mengurus kosmos ini dan bagaimana pemahaman radikal tentang kepemilikan tersebut bisa melucuti kecemasan kita secara instan. Kian, teks ini menyerang langsung fondasi kecemasan kita dengan sebuah frasa inti yaitu lahu ma fis samawati wa fil ardi. Bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Oh wow, kalimat yang kuat banget. Sangat kuat. Secara sosiologis dan psikologis, menggeser kepemilikan mutlak dari tangan manusia ke entitas yang tak terbatas ini adalah langkah pertama untuk melepaskan beban neurotik kita. Mari kita bedah ini. Maksud saya, kenapa pergeseran kepemilikan ini sangat krusial? Kalau di keseharian, kita kan terbiasa dengan sistem kepemilikan manusia yang sangat transaksional dan penuh syarat ya. Tepat. Coba Anda bayangkan, Anda hidup di sebuah apartemen di mana pemiliknya tuh sangat perhitungan. Setiap liter air yang Anda gunakan dicatat meterannya. Fasilitas sekecil apapun ada biaya tambahannya. Dan kalau Anda telat bayar sehari saja, langsung ada ancaman pengusiran. Hidup kayak gitu kan bikin stres ya? Banget. Hidup di bawah manajemen manusia itu menciptakan kewaspadaan yang benar-benar menguras energi. Betul. Sistem manusia itu digerakkan oleh kelangkaan atau scarcity. Karena sumber daya manusia terbatas, manajemennya pasti pelit dan penuh kecemasan. Ia selalu takut kehabisan. Tapi teks ini mengusulkan sebuah realitas alternatif. Bahwa alam semesta ini dimiliki oleh entitas yang dideskripsikan dengan istilah yang unik banget dari sumber kita, yaitu super lomo. Tunggu, super lomo itu maksudnya? Entitas yang secara absolut sangat dermawan. Sangat royal. Oke. Logikanya, jika Anda menyadari bahwa Anda sedang menumpang di dalam sebuah ekosistem eksistensial yang manajernya tidak dibatasi oleh kelangkaan, kecemasan operasional Anda seharusnya menguap. Anda tidak sedang berhadapan dengan tuan tanah yang neurotik tadi. Ini ngingetin saya sama satu detail perumpamaan dari sumber materi yang bagi saya pribadi benar-benar menghancurkan ilusi kontrol manusia, yaitu membandingkan manajemen manusia melalui PLN atau perusahaan listrik dengan manajemen matahari. Wah, itu analogi favorit saya di teks ini. Iya kan? Kita tuh sering merasa hebat dengan teknologi kita. Tapi coba lihat PLN. Manusia mencoba menerangi sebagian kecil wilayah bumi saja, dan hasilnya adalah sebuah kerumitan administratif yang luar biasa. Betul banget. Kabel putus karena pohon tumbang, gardu meledak, tarif naik turun, dan ada ancaman pemutusan kalau tagihan gak dibayar. Kita membayar mahal untuk sebuah sistem yang sangat rapuh. Dan kerapuhan itu adalah inti dari kecemasan kosmik kita. Manusia modern sangat bergantung pada sistem-sistem yang dikelola oleh manusia lain. Padahal kita secara insting tahu bahwa manusia itu mudah melakukan kesalahan. Nah, terus coba perhatikan matahari. Matahari mengurus pencahayaan dan kehangatan seluruh tata surya ini sejak zaman Nabi Adam pertama kali menginjakkan kaki di bumi. Iya. Nggak pernah gagal. Nggak pernah ada satu hari pun di mana matahari mengirimkan pemberitahuan kayak, mohon maaf layanan kami akan padam selama 3 bulan karena ada perbaikan rutin di inti plasma kami. Benar. Nggak ada ceritanya matahari masuk bengkel ya. Nggak ada. Nggak butuh bengkel, nggak ada tagihan bulanan ke alamat rumah Anda, dan nggak pernah rusak. Nah,
Mengontraskan dua hal ini sebenarnya adalah sebuah intervensi psikologis yang jenius. Ketika kita melihat matahari, kita melihat sebuah presisi operasional yang luar biasa dan gratis. Jika kita membiarkan diri kita menyadari bahwa manajer yang mengoperasikan matahari dengan tingkat presisi tanpa batas, itu adalah manajer yang sama yang mengurus kehidupan kita, itu meretas ketakutan terdalam kita. Ketakutan bahwa dunia ini bakal hancur besok pagi gitu ya? Betul, ketakutan itu jadi nggak rasional ketika dihadapkan pada bukti historis bahwa sistem kosmik ini telah berjalan sempurna tanpa campur tangan birokrasi manusia. Masuk akal. Tapi, mari kita bawa ini ke tataran yang lebih praktis. Mengetahui bahwa sistem ini kokoh secara intelektual itu kan satu hal. Tapi pas malam tiba, lampu kamar dimatikan, kecemasan itu seringkali merayap kembali. Iya, overthinking sebelum tidur. Nah, itu. Jika kita tahu sistemnya aman, bagaimana sumber ini mengajarkan kita untuk benar-benar menginternalisasi rasa aman itu ke dalam biologi kita sendiri. Agar kita, secara harafiah, bisa beristirahat. Jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, disinilah teks ini masuk ke dalam ritual mikro sehari-hari. Spesifiknya melalui pembacaan ayat kursi sebelum tidur. Oh, menarik. Dan yang jadi sorotan utamanya bukan cuma sekedar komat kamik baca teksnya ya, melainkan internalisasi dari satu sifat spesifik Tuhan yang disebutkan di dalamnya, yaitu la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau ditarik ke psikologi evolusioner, ini masuk banget. Manusia itu kan makhluk dan sangat rentan saat tidur. Di zaman purba, kalau penjaga gerbang suku Anda ketiduran, seluruh suku bisa diserang dan musnah malam itu juga. Tepat. Jadi kita punya ketakutan inheren terhadap otoritas pelindung yang memiliki kelemahan biologis. Penjelasan evolusioner itu sangat relevan di sini. Bayangkan kalau alam semesta ini dikelola oleh entitas yang punya biologi kayak kita. Entitas yang bisa kelelahan setelah ngurus miliaran galaksi, butuh cuti istirahat, atau bisa merasa cranky dan gak fokus karena belum makan. Bakal hancur dong sistemnya. Pasti. Jika Anda yakin bahwa pengelola realitas ini bisa terlelap, maka saat Anda meletakkan kepala di bantal, secara bawah sadar Anda merasa nggak ada yang menjaga struktur realitas ini. Oh wow, iya juga ya. Makanya menanamkan keyakinan bahwa penjaga sistem ini sama sekali terlepas dari hukum kelelahan biologis, itu memberikan kepastian absolut. Anda diizinkan untuk jadi lemah, mengantuk, dan tidak berdaya. Karena Anda tahu pasti bahwa ada sistem kesadaran absolut yang terus menyala dan mengawasi. Dan yang bikin saya takjub, teks ini nggak cuma berhenti pada fungsi ayat kursi sebagai pengantar tidur individual. Ada dimensi sosiologis yang sangat lucu dari sumber kita ini. Wah iya, soal warung makan itu kan? Betul. Coba Anda bayangkan, Anda sedang melakukan perjalanan darat melintasi provinsi, masuk ke daerah pinggiran yang sama sekali belum pernah Anda kunjungi. Perut Anda lapar, dan Anda memutuskan berhenti di sebuah warung makan kecil di pinggir jalan raya yang gelap. Lingkungan dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi itu. Anda menghadapi asimetri informasi yang masif. Maksudnya asimetri informasi itu? Ya, Anda nggak tahu siapa yang masak, standar kebersihannya gimana, dan yang paling krusial buat kelompok masyarakat tertentu, apa bahan dasar yang digunakan dalam makanannya. Persis. Tapi menurut cerita lucu dari sumber ini, saat Anda melangkah masuk dan melihat ada kaligrafi ayat kursi yang dipajang di dinding warung yang kusam itu, tiba-tiba sistem saraf Anda mereda. Ada rasa aman yang instan. Bener. Anda langsung berpikir, oke, minimal warung ini nggak mungkin pakai daging babi. Padahal kalau dipikir secara logika empiris, pajangan dinding itu kan sama sekali nggak membuktikan bahwa si pemilik warung menjalankan agamanya dengan disiplin. Betul. Bisa saja dia nggak sholat, dan dia cuma beli pajangan itu di pasar biar warungnya kelihatan familiar bagi musafir. Sedikit asobiah atau kefanatikan lucu yang praktis banget di masyarakat. Dan ini tuh observasi sosiologi yang tajam banget tentang bagaimana sebuah teks teologis bertransformasi menjadi kode sosial di ruang publik. Pajangan itu bertindak kayak sebuah kontrak psikologis antara dua orang asing. Mungkin si pemilik memasangnya murni karena alasan komersial biar laku, dan si pembeli pakai itu sebagai justifikasi biar bisa makan tanpa was-was. Motivasi keduanya mungkin nggak sepenuhnya spiritual, tapi hasil akhirnya adalah terciptanya ekosistem saling percaya di lingkungan yang nggak pasti. Agama berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang mereduksi kecemasan komunal. Tapi, tunggu sebentar.
Disinilah bagian yang sangat menarik. Saya mau dorong argumen ini ke arah yang lebih kritis. Kalau logika tentang Tuhan sebagai entitas super lomo yang nggak butuh tidur, nggak kelelahan, dan secara absolut nggak butuh apapun dari sistem ini emang benar-benar menenangkan, Iya, sangat membebaskan kan? tapi bukankah ini bisa memicu kemalasan yang fatalistik? Maksud saya, kalau sang pencipta nggak butuh apa-apa dan semuanya udah diurus dengan sempurna, lantas buat apa manusia repot-repot melakukan ritual, sholat, atau mengekspresikan ketertundukan? Nah, itu benturan filosofis yang sangat valid. Dan hebatnya, sumber materi kita sama sekali nggak menghindar dari isu ini. Teks ini justru mengutip argumen dari beberapa oknum filsuf yang mempertanyakan hal yang sama persis. Kata mereka, kalau Allah tidak butuh ibadah kita, ngapain kita sholat? Terus gimana sumber kita menjawab itu? Teks ini membalikan kerangka berpikir itu 180 derajat. Kesalahpahaman terbesar manusia adalah mengira bahwa ritual ibadah itu adalah transaksi untuk menyuplai atau menguntungkan Tuhan. Oh, jadi ini murni tentang menambal kebocoran eksistensial kita sendiri. Benar banget. Justru karena kita tahu Allah itu sangat mandiri dan tidak membutuhkan kita, maka kitalah yang harus mengekspresikan bahwa kita yang butuh Allah. Kalau seluruh umat manusia berhenti ibadah hari ini, eksistensi dan kekuasaan Sang Pencipta nggak akan berkurang sedikit pun. Tata surya tetap jalan ya? Tetap jalan, tapi psikologi manusia yang bakal hancur, kita kehilangan jangkar. Ibadah itu ekspresi rasional dari entitas yang lemah, yaitu kita manusia, yang mencoba mengaitkan diri pada entitas yang kuat, supaya nggak terseret arus kekacauan dunia. Wah, analoginya dapat banget. Ibaratnya, Anda minum air, bukan karena air tersebut membutuhkan Anda untuk meminumnya, kan? Melainkan karena kalau Anda nggak minum, ya Anda yang mati kehausan. Masuk akal banget. Tapi begini, kalau ibadah adalah tentang mengekspresikan ketergantungan kita biar kita nggak gila, ini memunculkan tantangan baru. Gimana caranya kita melakukan itu dengan benar? Kalau kita disuruh bikin ritual sendiri, itu malah bikin kecemasan baru dong. Pasti. Kita bakal terus mikir, ritual gue ini valid nggak ya? Berhasil nggak nih? Nah, disinilah sumber kita memperkenalkan konsep yang sangat penting, yang disebut sanad atau rantai keilmuan historis. Beragama itu nggak boleh mikirin caranya sendiri. Konsep sanad ini ibarat metodologi pengaman. Kalau urusan cari uang atau bikin teknologi baru, manusia bebas berinovasi tanpa batas. Tapi dalam menavigasi spiritualitas, eksperimen buta tanpa panduan tuh berisiko merusak psikologis. Harus ada panduannya. Ya, harus ada metodologi yang teruji, yang secara historis bersambung dan tervalidasi sampai ke sumber aslinya, yaitu Rasulullah. Sanad memastikan cara Anda mengekspresikan ketidakberdayaan itu nggak menyimpang jadi sesuatu yang destruktif. Teks ini juga kasih satu contoh aplikasi sanad di masyarakat akar rumput yang menurut saya luar biasa empatik, yaitu tradisi tahlil. Sumber ini menyoroti bahwa kiai atau tokoh agama zaman dulu tuh sangat sadar. Nggak semua orang di desa itu filsuf yang bisa merenungkan teologi rumit di perpustakaan. Iya, mereka kan sibuk di sawah, di pasar. Bener. Kelas pekerja, petani, pedagang, mereka juga butuh katarsis spiritual, mereka butuh jangkar eksistensial, makanya dirancanglah metode tahlil ini. Biar orang-orang awam bisa kumpul, makan bareng, dan ngucapin kalimat pengingat Tuhan berulang-ulang dalam sebuah harmoni. Ini adalah penciptaan infrastruktur psikologis massal. Tradisi kayak tahlilan ini kan sering banget dikritik sama pihak-pihak yang pendekatannya lebih puritan ya. Tapi kritik itu sering meleset dari pemahaman sosiologisnya. Iya, makanya ada sindiran humor yang tajam banget dari teks ini buat mereka yang suka mengkritik atau membidahkan tradisi tahlil. Gimana tuh bunyinya? Intinya, sebelum Anda sibuk mengkritik metodologi orang awam yang lagi ngumpul mengingat Tuhan, pastiin dulu Anda sendiri udah hafal dan paham esensi ayat kursi di luar kepala. Biarkan saja orang berkumpul dan meramaikan dunia dengan mengingat Tuhan daripada ngelakuin hal yang gak berguna. Wah, itu pembelaan sosiologi akar rumput yang brilian. Daripada orang kumpul buat ngomongin keburukan orang lain atau melampiaskan stres ke hal merusak, perkumpulan komunal ini berfungsi sebagai ruang pelepas tekanan. Jangan hancurkan jembatan spiritual orang lain cuma karena jembatan itu terbuat dari kayu sederhana dan gak terlihat elegan secara akademis. Benar banget. Ngomong-ngomong soal tekanan dan kelelahan hidup, mari kita transisi dari teologi kosmik ini ke realita domestik yang sering bikin ego kita hancur lebur di keseharian. Karena di teks ini ada satu ilustrasi kocak yang bikin saya senyum-senyum sendiri pas bacanya. Ini memunculkan pertanyaan penting soal kehidupan sehari-hari kan? Silakan ceritakan.
Jadi bayangkan ada pria modern, brewok lebat, tangannya bertato gagah, dan punya mobil Honda Jazz yang mengilap. Pokoknya puncak maskulinitas deh. Tapi suatu pagi, pria maco ini lagi nyapu rumah pelan-pelan sambil ngegendong anaknya yang rewel. Kenapa tuh? Karena dia baru aja kena omel istrinya. Dan pikiran terbesarnya saat itu adalah ketakutan luar biasa. Aduh, gimana kalau teman-teman tongkrongan gue lewat dan ngelihat gue dalam posisi yang sangat menundukkan ini. Dia malu banget. Hahaha, cerita itu adalah dekonstruksi ego yang sangat nyata. Mengapa tugas domestik sering terasa berat secara mental? Bukan karena nyapu lantai itu butuh banyak kalori, tapi karena aktivitas itu ngingetin kita pada kerentanan kita. Ego kita kan pengennya dilihat kuat terus. Betul, ego manusia selalu memproyeksikan otonomi. Saat kita tunduk pada omelan atau tugas remeh, proyeksi bahwa kita adalah raja atas hidup kita sendiri itu runtuh seketika. Terus, gimana filosofi dari sumber ini ngebantu si pria maco tadi atau kita semua meredam ego yang memar itu? Nah, jawabannya ada pada konsep kodok atau ketetapan mutlak. Ya, mengubah perspektif. Kalau si pria itu melihat omelan istrinya dan tugas nyapu itu cuma sebagai pertarungan menang kalah antar manusia, egonya pasti berontak. Dia bakal merasa harga dirinya terluka. Pasti bakal berantem panjang itu. Tapi kalau dia melihat kejadian itu sebagai kodok, sebagai bagian dari skenario raksasa yang udah ditetapkan sama manajer alam semesta, nah kejadian itu langsung kehilangan sengatannya. Dia sadar dia cuma aktor yang lagi mainin peran kecil dalam drama kosmik hari itu. Ini bawa kita ke solusi sosial terbesar yang ditawarkan sumber ini, yaitu pemaafan. Dibandingkan ruwet mencari pembenaran di kepala kita, lebih baik memaafkan dan mengacu pada sifat Allah yang Maha Pengampun atau Ghafurur Rahim. Menyimpan dendam itu makan bandwidth besar di otak loh. Merawat kemarahan itu upaya melelahkan untuk terus jadi hakim atas realitas orang lain. Sumber ini menyarankan kita niru sifat Tuhan. Tuhan aja memaafkan manusia tiap detik tanpa bikin tata surya rusak. Kenapa kita biarkan dendam ngerusak sistem saraf kita sendiri? Memaafkan itu murni protokol penghematan energi buat kewarasan kita. Ngomongin soal bandwidth mental, sumber ini memberikan kontras gaya hidup yang luar biasa ngena antara manusia masa lalu dan modern. Terutama gimana kita merespon ketidaknyamanan. Ada cerita tentang Imam Syafi'i. Wah, ini kontras yang sangat tajam ya. Banget. Teks ini mendeskripsikan gaya tidur Imam Syafi'i. Setiap kali beliau berguling di tempat tidurnya di tengah malam, refleks pertamanya selalu tertuju pada Sang Pencipta. Tak satu pun tarikan nafasnya lolos tanpa kesadaran eksistensial tentang siapa yang memiliki dirinya. Itu tingkat mindfulness yang sangat langka. Kesadaran spiritual yang udah masuk ke refleks bawah sadar. Nah, terus coba bandingkan dengan kelakuan kita di zaman modern. Kalau kita kurang tidur atau terbangun cemas jam 2 pagi, apa yang kita lakuin? Kita bangun, jalan ke dapur, nyari makanan sisa sampai kenyang, nyalain rokok, terus doom scrolling media sosial sejam, baru mendengkur lagi dengan pikiran kosong. Sindiran yang keras tapi benar. Ini memperlihatkan betapa miskinnya infrastruktur spiritual manusia modern. Saat kita merasa ada ruang kosong yang memicu kegelisahan, kita malah menjejal ban makanan, nikotin, atau layar HP ke ruang itu. Padahal kekosongan itu bersumber dari keterputusan kita dengan realitas yang lebih besar. Solusi fisik untuk masalah eksistensial, makanya nggak pernah awet tenangnya ya. Tapi tunggu, kalau Anda yang mendengarkan ini mulai merasa bersalah karena ngerasa lebih mirip orang modern yang doyan makan tengah malam daripada Imam Syafi'i, tenang dulu. Sumber ini ngasih katup pengaman yang melegakan di bagian akhir. Yah, kita sampai pada prinsip puncak yang menyoroti prinsip fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuanmu. Agama itu sangat rasional dan memahami limitasi biologi manusia. Penjelasan tentang konsep mansah atau penyesuaian aturan di teks ini benar-benar ngebuka wawasan saya. Sistem ini nggak nuntut kita buat sempurna 100% kan? Enggak, sama sekali. Kalau ada sistem yang nuntut ibadah absolut tanpa cacat tiap detik, itu cuma akan nyiptain populasi yang depresi. Teks ini menyoroti bahwa aturan idealis yang menuntut kesempurnaan hakiki sebenarnya sudah dimansah atau dibatalkan dan disesuaikan. Tuhan sangat tahu manusia ini gampang capek, memorinya terbatas, dan dipengaruhi hormon. Lega banget dengernya. Lakukan ibadah sebatas kemampuan manusiawi, nggak perlu berlebihan sampai menyusahkan diri sendiri. Kalau Anda cuma sanggup ngelakuin kewajiban dasar tanpa tambahan ritual berjam-jam karena kelelahan nyari nafkah, itu udah cukup.
Anda dituntut tulus sesuai kapasitas mesin Anda, bukan memaksakan diri jadi malaikat. Pendekatan ini meletakkan spiritualitas kembali pada tempat asalnya, yaitu sebagai alat navigasi untuk hidup yang seimbang, bukan sumber stres tambahan. Pada akhirnya, jika kita mengkristalkan semua yang telah kita bedah hari ini untuk Anda, merasa aman di dunia ini bukan tentang seberapa banyak uang atau kekuatan yang Anda miliki. Bukan juga seberapa detail Anda merencanakan masa depan. Betul. Ketenangan sesungguhnya muncul saat Anda sadar bahwa Anda bukanlah manajer alam semesta ini. Anda cuma penerima fasilitas dari Sang Pencipta yang tidak pernah tidur. Gak usah stres mikirin cara menerbitkan matahari besok pagi, karena itu bukan job description Anda. Kembalikan saja semuanya ke manajer yang sesungguhnya. Tepat. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan hari ini. Jika sebagian besar kelelahan mental kita berasal dari upaya mati-matian otak kita untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita, coba pikirkan saat ini juga. Beban pikiran apa yang sedang Anda pikul erat-erat yang sebenarnya bisa Anda kembalikan pengurusannya kepada manajer alam semesta yang nggak pernah kehabisan baterai itu?